adalah nikmat. Ada yang menganggap harta yang melimpah, punya rumah yang mewah, kendaraan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilahi wa tahu innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tutahhirul qulub wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman. Dan nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita sebenarnya. Ada di antara manusia, ada sebahagian kita yang menganggap kita yang punya pangkat, punya jabatan, itu adalah nikmat. Ada yang menganggap punya sawah ladang yang luas, kebun yang luas, itu adalah nikmat. Dan ada pula yang menganggap bahwa punya anak-anak yang sukses, keluarga yang sukses, yang punya pekerjaan itu dan sebagainya, itu adalah nikmat. Tetapi kembali kita ingin coba mempelajari dan coba merenung, betulkah seluruh itu adalah nikmat? Coba kaum muslim muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nikmat? Bukankah kenikmatan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita tenang, tentram, damai? Bukankah itu yang dikatakan nikmat? Kalau itu yang dikatakan nikmat, berarti harta belum bisa menjamin itu adalah nikmat. Pangkat jabatan tidak bisa menjamin bahwa itu adalah nikmat. Sawah ladang yang luas, rumah yang bagus, kendaraan yang banyak, belum bisa mengatakan, memastikan itu adalah nikmat. Kenapa? Betapa banyak orang yang punya pangkat jabatan, tetapi mereka tidak tenang dalam hidup. Tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Banyak masalah. Juga seperti yang lain. Betapa banyak orang yang kaya, punya harta yang banyak, punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang banyak, tetapi ternyata hidupnya tidak tenang, hidup dengan kegelisahan, gelisah. Apakah mereka bahagia dengan itu? Banyak orang yang punya anak-anak yang sukses, tetapi di saat punya anak-anak yang sukses, di saat itu betapa banyak anak ketika telah mendapatkan kesuksesan, mereka jarang untuk memikirkan bagaimana nasib dan bagaimana supaya berkasih sayang dengan ayah dan ibu, membalas kasih sayang ayah dan ibunya. Dan betapa banyak saudara dengan saudaranya, mereka bertengkar dan putus hubungan kekeluargaan. Ini kan nikmat. Ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu adalah yang sebenarnya adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Kenapa? Karena yang membuat kita tenang, yang bisa membuat kita bahagia, tentram, itu hanya dengan iman. Kita datang ke masjid, iman, tenang hidup kita. Kita sempat baca Al-Quran, itu adalah ketenangan, ketentraman. Atau kita mempunyai harta, pangkat, jabatan, atau seluruhnya, apapun yang Allah berikan, seluruh itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu adalah nikmat. Coba kita pahami kaum muslimin. Kita di dalam sholat selalu baca surah Al-Fatihah. Bahkan menjadi rukun di dalam sholat. Kalau 4 rakaat kita sholat, berarti 4 kali kita baca surah Al-Fatihah. Coba kita lihat. Ketika kita baca dalam surah Al-Fatihah, ada suatu doa di sana yang kita minta kepada Allah. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Rabb, ya Allah, beri kami kebahagiaan. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjuki kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan sebagaimana atau seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Siapakah yang dimaksud mereka itu? Adalah para nabi, para rasul, para sahabat yang mereka adalah imannya sangat kuat. Yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat seperti orang-orang yang diberi nikmat. Yang maksudnya adalah para nabi dan rasul. Padahal di antara nabi dan rasul itu ada di antara mereka yang miskin harta, tidak punya jabatan. Tetapi mereka karena ada nikmat iman, dikatakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat. Maka sebenarnya nikmat itu adalah nikmat iman. Tatkala masih sempat kita datang ke masjid, ini adalah nikmat. Tatkala sesibuk apapun kita, di waktu azan berkumandang, bisa kita sempatkan diri kita meninggalkan segalanya. Kita datang ke masjid, kita datang ke surau, kita datang ke musalla untuk melaksanakan perintah Allah. Ini adalah nikmat. Tatkala sesibuk apapun kita sempat buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita baca firman-firman Allah, kita pelajari. Ini adalah nikmat. Maka yang sebenarnya nikmat itu kaum muslimin adalah nikmat. Kalau harta betul, contoh betapa banyak orang tua yang meninggal dunia, mereka tinggalkan harta warisan kepada anak-anaknya, tetapi harta warisan itu menjadi malapetaka bagi keluarga. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, mereka tidak saling baik hubungannya, bahkan sering bertengkar, bahkan ada yang sampai mati mereka tidak bersapaan. Kenapa? Karena hanya untuk memperebutkan harta warisan. Harta tidak menjamin itu adalah nikmat. Yang menjamin itu adalah harta yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu baru nikmat. Pangkat jabatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah nikmat. Anak-anak yang sukses, keluarga yang sukses, itu baru nikmat. Oleh karena itu kaum muslim muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman kita supaya seluruh yang diberikan oleh Allah ini menjadi nikmat yang sesungguhnya. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.